Shalom, saudara. Hari ini ada kabar baik buat setiap saudara, bahwa saudara dibenarkan bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara dibenarkan karena iman saudara. Dalam Kingdom Lifestyle kita, dalam kitab Roma pasal yang ke-5 dan ke-8, saya bacakan dalam Roma pasal yang ke-5 yang pertama. Saya bacakan buat saudara, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang hidup dalam iman, maka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dan Alkitab mencatat bahwa saudara dibenarkan ketika saudara masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi yang pertama hari ini, saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, saudara dibenarkan oleh karena iman saudara. Bahkan ketika saudara masih pada waktu saudara masih berdosa. Ketika saudara masih bergelimang dosa, Tuhan membenarkan saudara melalui apa? Penebusannya di kayu salib. Iman apa? Iman percaya. Sama seperti Abraham, dia diperhitungkan imannya karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Itu artinya begini, kalaupun seandainya, kalaupun saudara dan saya bukanlah orang yang baik, juga bukan orang yang benar, juga orang yang bukan orang yang istimewa, tetapi kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun Kristus mati buat saudara dan saya. Ini dia. Sebab begini saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidupnya ada di dalam belenggu, hidupnya ada di dalam penjara, hidupnya terikat oleh dosa. Banyak orang yang ingin lepas dari dosanya tapi tidak bisa. Banyak orang yang bahkan menyadari bahwa dia hidup dalam dosa, tetapi dia ingin melepaskannya, dia tidak bisa. Hari ini ada kabar baik buat saudara, sebab Yesus telah mati buat saudara agar saudara terlepas dari dosa saudara. Memang manusia seperti itu. Sebab dalam kitab Roma 7 ayat yang ke-19, Alkitab mencatat begini, ini mewakili kita saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Manusia punya kecenderungan untuk apa? Berbuat dosa. Tetapi ada kabar baik buat saudara, bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Caranya bagaimana? Beriman kepada Yesus. Artinya apa? Percaya kepada Yesus. Ini dia. Iman itu bukan kata benda. Beriman, namanya beriman itu aktif. Iman bukan hanya sekedar saudara percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup saudara pada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya iman, saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka kesulitan dalam bentuk apapun itu akan dirubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Ini dia. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Alkitab mencatat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apapun yang saudara alami, kalau saudara ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Kesengsaraan saudara akan memunculkan ketekunan dalam hidup saudara. Dan ketekunan itu akan menimbulkan apa lagi? Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan sebuah pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ini dia. Jadi hari ini kuncinya beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, artinya beriman. Satu, percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti ini dan saudara mau melakukan ini, maka kitab Roma pasal 8 ayat 28 akan berlaku dalam hidup saudara. Yaitu apa? Saya bacakan buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk apa? Hal yang buruk dalam saudara, kegagalan saudara, kehancuran hidup saudara, mimpi-mimpi yang saudara yang mulai runtuh. Kalau saudara beriman, saudara percaya dan percayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka Dia akan menggantikan apa? Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Tapi bukan buat semua orang, hanya untuk orang yang, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hari ini beriman, percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup saudara pada Tuhan, itu artinya saudara mengasihi Tuhan. Ini dia. Dan yang kedua adalah, saya bacakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Hari ini di akhir KLS saya, hari ini saya memberitakan buat saudara, hanya Yesus yang sanggup mengubah segala yang buruk menjadi kebaikan, segala yang hancur menjadi kebaikan, segala yang berantakan menjadi kebaikan buat saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang hidupmu mulai hancur, bahkan hidupmu sudah hancur, mimpi-mimpimu sudah hancur, berantakan, saya mau berkatakan buat saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup menggantikan hidupmu yang hancur itu dengan kehidupan yang baru. Mimpimu yang telah runtuh diganti dengan mimpi-mimpi yang baru. Dan mari saya beritahu buat saudara, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sebab bersama Yesus, masa depan itu sungguh ada. Ingat saudara, Allah turut bekerja. Tuhan Yesus
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang beriman, yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Hari ini, dengar panggilan Tuhan buat saudara. Tuhan Yesus memanggil nama saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.